Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama di situ? Ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Gitu. Jadi saya naikin celana dalam, mohon maaf ya, celana dalamnya melorot, tidak semestinya dia pakai. Yang saya khawatirkan adalah ketika sperma, sidik jari ataupun darahnya Peggy Setiawan secara diam-diam ditempelin di barang bukti korban. Kalau ini sampai kejadian udah game over, tidak ada harapan buat Peggy Setiawan. Karena scientific evidence ini kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada opini saksi ahli. Nah kemudian yang lucunya lagi, katanya dia ikut juga di dalam penangkapan itu. Padahal dia unitnya narkoba katanya. Nah ini dugaannya, tapi nanti silakan Propam harus periksa ini. Nah kemudian yang lucunya lagi nih ya, yang menurut saya ini dari awal saya tanda tanya besar, ternyata di tubuh korban yang namanya Vina ini ditemukan sperma. Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Guys, masih membahas kasus Vina Cirebon. Di sini ada muncul orang yang pertama kali yang menolong korban dari Eki dan almarhumah Vina. Bagaimana keterangannya? Berikut informasinya. Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama di situ? Ya. Oke. Namanya itu si korban itu karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Gitu. Jadi saya naikin celana dalam, mohon maaf ya, celana dalamnya melorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak ya waktu itu ya. Bapak harus melakukan tindakan itu. Orang lihat, orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu Pak? Rame, cuma nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak sosoknya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh. Nggak lama, kemudian anggota polisi datang. Tahu saya juga dulu tuh kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas. Guys, jadi inilah orang yang pertama kali menolong Vina dan almarhumah Eki ya. Dimana di sini bapak ini mengatakan ternyata pada saat dia menemui almarhumah Vina itu sudah dalam keadaan celana dalam melorot dan hanya ditutupin jaket yang berwarna putih biru. Dan karena bapak ini kasihan dan tidak ada yang berani menolong di sana, bapak inilah yang bergerak menolong, menaikkan celana dalamnya tersebut, namun tidak tidak rapi seperti orang memakai celana dalam lainnya seperti itu. Dan juga setelah itu ditutup dengan jaket karena banyak yang lalu lalang dan takutnya melihat hal yang tersebut yang tidak pantas untuk dilihat seperti itu, baru polisi datang. Dan itu pun juga di sana itu menduga-duga itu terjadinya kecelakaan, padahal itu pemerkosaan dan pembunuhan berencana. Laka lantas ya Pak ya? Iya. Oke. Dan waktu itu Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya tapak terus lah. Dan minta tolong, sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus. Tolong Pak, tolong ya Iki sama saya udah ditolong, tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa deh, ada apa? Enggak sempat tanya Pak, saya sendiri juga waktu itu gemeter sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan ya Pak? Ya guys, jadi ternyata waktu itu Vina belum meninggal dan sempat minta tolong kepada bapak ini, tolong Pak. Terus kata bapak ini sebagai orang yang pertama kali menolong, dia hanya bisa mengucapkan sabar ya Dek, ngucap astagfirullah. Guys, kalau kita bayangin kejadian di waktu itu guys, sungguh sangat miris sekali ya. Seorang wanita yang lemah tak berdaya terus diperkosa dan dibunuh secara beramai-ramai. Dan itu celananya sudah melorot guys. Dan mungkin juga itu sudah sangat-sangat
kesulitan untuk bergerak dan juga udah lemas. Jadi juga bapak ini sangat kasihan kepada korban, dan barulah meninggalnya korban ini, Vina ini, di rumah sakit, guys. Sungguh miris banget ya, guys. Kasus Vina dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di pelabuhan Cirebon, yang saat itu pas banget ayah anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika. Sebagai kami, kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia. Dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya, ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba, bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah gak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Untuk tersangka yang sudah bebas yaitu Saka, kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi. Sebenarnya nyambung juga sih, seharusnya kalau gue jadi Saka ngapain pusing-pusing untuk bersuara, toh lu udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Guys, bagaimana kalian melihat kasus ini? Ada benarnya juga yang diomongin dengan abang ini ya, guys. Jadi, kenapa lambat sekali penanganan kasus ini oleh oknum-oknum polisi Cirebon gitu? Apakah benar yang dikatakan abang ini bahwasanya takut kejadian yang sama seperti yang dialami oleh bapaknya Eki? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini, guys. Sungguh miris banget sih. Yang saya khawatirkan adalah ketika sperma, sidik jari ataupun darahnya Peggy Setiawan secara diam-diam ditempelin di barang bukti korban. Kalau ini sampai kejadian udah game over, tidak ada harapan buat Peggy Setiawan. Karena scientific evidence ini kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada opini saksi ahli. Jadi buat kalian pengacara Peggy Setiawan, ayo kita berbagi tugas dengan netizen. Netizen tetap membangun opini yang positif, sedangkan kalian pengacara Peggy Setiawan tetap dampingi Peggy, nasehatin Peggy supaya tidak bertindak gegabah, karena posisi Peggy ini sangat riskan karena ada di pihak sana. Jadi ayo tetap kawal kasus ini. Iya guys, jadi tetap kawal kasus ini dan bantu semoga Peggy Setiawan yang tidak bersalah ya, dia tidak difitnah seakan-akan menjadi bersalah seperti itu. Dan juga nih, jika sperma atau darah atau sidik jari Peggy Setiawan diam-diam ditempelkan di barang bukti korban, maka berakhirlah tuh si Peggy, nggak ada harapan. Maka dari itu semoga ini lawyer-lawyernya yang ingin membantu Peggy, semoga ini bisa menjadi perhatian, dan takutnya nanti si Peggy yang benar-benar tidak bersalah jadi orang yang bersalah. Itu yang harus diperhatikan seperti itu. Perkara Vina Cirebon ini memang sangat luar biasa panas. Jadi memang saya menyikapinya ya, kenapa kok perkara ini sampai sekarang ini semakin panas terus. Nah, sampai sekarang ini netizen di seluruh mungkin bisa jadi di luar negeri juga ramai. Nah, kenapa perkara ini kok bisa seperti ini, carut marut seperti benang kusut? Karena memang saya melihat dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan semuanya benang kusut. Kenapa saya katakan benang kusut? Ya, dari awal penyelidikan, menetapkan tersangka, ya, tuntutan, putusan, sampai adanya di DPO. Nah, kemudian sudah putusan, muncul di DPO, tiba-tiba 8 tahun berlalu, perkara ini muncul lagi, meledak, banyak kejadian-kejadian yang menyisakan tanda tanya besar. Contohnya
ada yang namanya Saka atau menyatakan dia mengalami penyiksaan, penyetruman dan sebagainya, padahal dia di bawah umur. Nah, ini yang menjadi penanggung jawab sebenarnya Bapas, Balai Pemasyarakatan. Anak di bawah umur wajib didampingi di setiap tingkatan, di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan pengadilan, dia wajib mendampingi. Dan dia wajib memberikan rekomendasi apa kira-kira yang pantas dihukum untuk anak ini. Kok bisa terjadi penyiksaan? Nah, ini Bapak tanggung jawab, karena dia sudah menerima gaji dari rakyat. Nah, kok bisa terjadi? Satu itu. Yang kedua, terhadap para tersangka lainnya, 7 mendapat penyiksaan juga. Nah, yang lucunya lagi, sudah diputus di pengadilan terhadap para terdakwa ini, sekarang menjadi terpidana, ternyata masih menyisakan DPO. Katanya 4 awalnya, menjadi 3 menjadi 1, 2 disolet lagi. Alasannya sungguh tidak masuk akal. Katanya alasannya kenapa DPO dihapus, karena ternyata ada para terpidana ini mencabut BAP-nya. Nah, sekarang kalau seandainya pihak kepolisian berulang-ulang kali tampil di TV, makanya gimana? Kunci utamanya ialah di ayahnya Eki, ayahnya korban. Dia seorang polisi, dia pelapor, ya. Dia melaporkan bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas, tapi tindak pidana. Ternyata ditemukanlah, begitu dia melaporkan, benar, ternyata ada katanya 11 para pelaku. Ya guys, jadi kasus Vina Cirebon ini praktisi hukum Herwanto meminta agar memeriksa ayah Eki, karena ayah Eki juga berpotensi bisa membuka kasus ini kembali. Dia adalah ayah dan orang tua dari seorang korban pembunuhan dan pemerkosaan Vina ini guys. Eki adalah pasangan Vina yang juga menjadi korban dari pembunuhan tersebut, dan ayah Eki ini adalah seorang oknum polisi. Tentunya dia bisa membuka kasus ini dan membuka seterang-terangnya. Namun kenapa sampai saat ini pun ayahnya Eki seperti seakan-akan bungkam dan menutup kasus ini. Bahkan ada juga beberapa media yang mencari dan mampir di kediaman ayah Eki, namun dia tidak mau untuk diwawancarai dan diliput. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan silahkan Anda berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.